Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat teman-teman pejuang di P3K 2021. Oke, welcome back di CISP Channel, Sharing and Learning. Jadi banyak ya yang nanya ya di DM IG maupun di WA tentang pelaksanaan P3K itu kapan, lalu apalagi ya materi-materinya, kita tuh harus belajar apa sih, lalu passing grade-nya, dan ya banyak hal tentang P3K dan juga CPNS sih sebenarnya. Tapi kali ini akan lebih banyak aku bahas yang tentang P3K itu sendiri. Oke, langsung saja ke yang pertama, akan bahas mungkin apa dulu ya, tentang waktu pelaksanaan dulu ya. Jadi, kapan pelaksanaan P3K 2021? Tepatnya di bulan apa gitu mungkin ya. Nah, kemarin kan Januari sempat ada beberapa yang nanya, kan ada share-sharean itu ya di info KTK atau apa itu ya, yang katanya sudah mulai nih pendaftarannya, sudah mau mulai nih pelaksanaan tes P3K seperti itu. Nah, sebenarnya gini, jadi kan untuk verval ijazah apa sih yang di Dapodik itu ya, jadi yang bisa ikut yang dari honorer yang sudah masuk Dapodik itu kan sudah selesai di Desember tahun kemarin. Nah, lanjut untuk validasi dari data-data itu sendiri atau formasi yang diajukan itu masih ditunggu sampai bulan Maret. Kenapa kok sampai bulan Maret? Jadi gini, banyak daerah yang belum mengajukan formasi untuk P3K. Kenapa kok belum mengajukan? Karena beberapa daerah itu masih ragu. Jadi kan yang P3K tahun sebelumnya itu anggarannya dari daerah, ya kan? Nah, sementara kan yang mulai P3K yang sekarang ini kan memang sudah keluar nih peraturannya kalau untuk anggaran penggajian dan sebagainya itu kan dari pusat. Nah, makanya itu kemarin beberapa dari daerah itu masih ragu, makanya belum mengajukan untuk formasi P3K 2021. Jadi masih ditunggu sampai bulan Maret. Nah, ini info ini sendiri aku dapat dari daerahku ya. Kemarin tanya langsung ke orang yang bersangkutan dan dijawab seperti itu. Jadi pertanyaannya, kapan pelaksanaan P3K 2021? Ya beliau jawabnya ya setelah Maret. Karena kan validnya itu bulan Maret ya. Ya setelah Maret tuh kapan ya, bisa ya apa April atau Mei atau apa ya, pokoknya ya setelah Maret seperti itu. Ya nanti kita tunggu saja kabar-kabar selanjutnya seperti apa. 2. Materi apa yang harus dipelajari. Jadi dari sekarang kita persiapkan diri belajar apa gitu ya. Oke. Jadi untuk P3K sendiri itu kan sistemnya sama dengan CPNS ya. Itu pakainya CATBKN seperti itu, dan nilainya juga nanti langsung keluar, sama ada rank-nya juga. Terus dari masing-masing masing-masing misalnya TBS, kompetensi teknis itu dapatnya berapa, nanti langsung keluar. Nah, jadi kan soalnya se-Indonesia Raya nanti ribuan, itu bener-bener random. Makanya jadi kalau mungkin ini kan aku dapat dari teman-teman yang kemarin yang tes P3K kemarin ini lolos 18 plus 19 ya, pokoknya yang terakhir ini lolos. Nah, yang mereka sampaikan ini, jadi kalau mungkin nanti beda dengan yang teman-teman dapat informasi dari mungkin daerah lain atau dari berbagai sumber, ya bisa jadi ya, karena kan dari soal ribuan itu random banget, dan subbabnya itu ya nggak mesti di daerahnya sama dengan daerah lain. Contohnya kemarin ketika SKB ya, aku dapat hitungan dikit, minim banget hitungannya, dan temanku ada yang dapat hitungannya banyak. Lalu PKN IPS nih, aku dapat banyak banget PKN IPS, dan temanku ada yang dapatnya cuma dikit. Nah, kayak gitu. Jadi ya nanti yang apa yang aku sampaikan mungkin kalau beda dengan yang apa yang teman-teman sudah dapat, sudah catat dari berbagai sumber, ya nggak apa ya, sekedar sharing-sharing aja. Nah,
Jadi menurut mereka itu soal-soal kemarin yang didapat P3K ya nggak jauh beda dengan CPNS sih, tapi memang lebih banyak ke kompetensi ya kayak SKB ya, kompetensi bidangnya seperti itu. Kan jadi ada apa saja sih, ada TBS, tes bakat skolastik, lalu ada kompetensi manajerial, ada kompetensi sosiokultural, lalu ada wawancara, dan satu lagi kompetensi apa sih, manajerial sudah, sosiokultural, lalu ada TBS, wawancara, oh iya ada kompetensi teknis. Nah, yang pertama untuk TBS sendiri. Jadi kalau informasi kan banyak itu tentang analitis dan juga kayak penalaran gitu ya. Ya memang kata mereka sih ada, tapi tidak begitu banget mendominasi. Tetap masih ada numeriknya, masih ada hitung-hitungannya seperti itu. Bahkan kemarin ada yang dapat kayak aljabar, itu juga masih ada. Ya kalau profesionalnya ya seperti materi-materi di SMP dan juga SMA gitu. Lalu yang kompetensi teknis ini kan lebih banyaknya ke pedagogik ya. Nah, pedagogiknya itu banyak dari soal-soal yang dipelajari ketika kuliah PGSD gitu. Apalagi tentang, katanya ini malah banyak tentang itu teori pembelajaran. Jadi teori-teori, lalu kayak misalkan media, metode, strategi pembelajaran seperti itu. Terus ada juga perangkat pembelajaran, semuanya ya lengkap dari Prota, Promes, silabus penilaian dan sebagainya. Jadi pokoknya secara umum katanya banyak banget dari apa yang kita pelajari ketika kuliah seperti itu. Lalu kompetensi manajerial itu ya memang kayak TKP ya, kurang lebih kayak gitu. Lalu sosiokultural memang ada budaya segala macam, dan katanya memang ini ya hampir kayak TWK juga sih, soalnya dia pasal juga dapet ya gitu. Lalu yang wawancara, nah wawancara ini tertulis kan. Nah, wawancara malah hampir seperti TKP juga. Jadi kayak dia contohin nih, masih ingat kayak misalkan kita tuh diminta rapat oleh kepala sekolah, tetapi ternyata anak kita itu sakit. Nah, lalu apa yang akan kita lakukan? Nah, nanti ada opsi A, B, C, D, E kayak gitu. Terus ada lagi dapat tentang kayak komputer gitu, ada sih tentang informasi pengetahuan yang simple kayak gitu, katanya gampang sih yang tentang komputer. Jadi kurang lebih materinya seperti itu ya. Pokoknya kalau sekarang sih enaknya ya pelajari yang kalian dapat ketika di PGSD gitu. Terus ada satu lagi nih info dari kemarin yang aku dapat dari Bapak Dinas dan juga BKD itu, bahwa nanti akan ada materi-materi dan pelatihan untuk tes P3K ini yang resmi ya, materi dan pelatihannya resmi itu cek di info GTK, jadi jangan sampai ketinggalan. Pokoknya terus update terus, ada informasi seperti apa, jangan sampai kelewatan materi dan juga pelatihannya. Next, adakah formasi CPNS guru 2021 seperti itu? Nah, ini jadi pertanyaan mungkin bagi banyak orang ya, karena kan kemarin yang terakhir itu konferensi persnya kan 2021 itu tidak ada CPNS, adanya 1 juta lowongan untuk P3K. Nah, tapi kan simpang siurnya gini, akan diperjuangkan oleh PGRI, terus oleh DPR dan sebagainya. Jadi kan seperti ya, semoga ada harapan seperti itu ya. Tapi untuk daerah sendiri kemarin sudah aku tanyakan, jadi sudah mengirim sudah dikirimkan sudah mengusulkan formasinya itu P3K 2021, jadi tidak ada CPNS. Nah, untuk di daerah lain kurang tahu ya, semoga saja ada perubahan dan nantinya akan ada formasi CPNS guru 2021 baik di sini maupun di daerah lain. Oke. Next, lolos P3K bisakah daftar CPNS? Nah, ini nih yang bikin galau, yang bikin yang bikin ragu juga mungkin. Jadi beberapa teman-teman yang umurnya masih under 35 tahun itu mikirnya
ya kalau misalkan ikut P3K lalu lolos, apakah nanti kalau ada CPNS itu boleh ikut atau enggak gitu. Nah itu juga ya kemarin saya tanyakan. Jadi intinya gini, sebenarnya P3K itu kan awalnya untuk mengatasi permasalahan honorer yang sudah bertahun-tahun belum ada solusinya. Nah, yaitu P3K itu sendiri sebenarnya untuk yang up 35, jadi yang di atas 35 tahun. Nah, untuk yang masih di bawah 35 tahun sendiri gimana? Nah, sebenarnya kan masih ada kesempatan untuk ikut CPNS, dan juga yang belum honorer juga kan, yang fresh graduate dari luar dari universitas gitu, yang belum mengabdikan sebagai guru honorer seperti itu kan, mereka jadi nggak ada kesempatan dong untuk berkompetisi menjadi abdi negara. Nah, kan seperti itu. Jadi beliau sendiri ya jawabnya ya insya Allah sepertinya ya bisa gitu ya, semoga saja ya bisa. Nah, tambahan lagi informasi, jadi yang kemarin P3K itu kan untuk yang umurnya di atas 35 tahun ya. Nah, jadi di sini itu yang daftar ada 700 sekian peserta, itu lupa deh 700 berapa. Lalu formasinya yang dibuka ada 450, dan yang lolos PG itu 238. Jadi otomatis yang lolos P3K itu separuh ya. Nggak ada separuh bahkan. Oh ada sih. 238 dari 450 formasi. Jadi P3K ini ya bener-bener harus dipersiapkan, nggak bisa main-main nih kayak SKD ya. Kalau kita di satu materi itu menonjol tapi di materi lain kok kurang, ya nggak bisa lolos passing grade dong. Ya jadi persiapkan bener-bener dari sekarang. Apalagi, nah ini ada lagi nih sedikit bedanya dari yang P3K tahun kemarin. Yang sekarang ini kan yang ikut P3K iya sih 1 juta lowongannya, tapi kan ditambah dengan mereka-mereka yang sudah profesional atau yang sudah bersertifikasi, sudah ikut sertifikat tapi belum jadi honorer ya. Jadi yang ikutnya prajab, yang mandiri seperti itu. Jadi kan lebih banyak lagi saingannya ya dengan yang nggak masuk Dapodik pun begitu, yang notabene malah lebih banyak yang mereka pelajari kan. Kalau untuk ikut PPG seperti itu kan materi-materi pedagogiknya mereka lebih kuasai lagi. Jadi untuk teman-teman semuanya pokoknya semangat, persiapkan betul-betul untuk P3K 2021. Gak usah mikir yang gak mau ikut P3K, aku maunya CPNS, maunya pokoknya ikutnya CPNS, kalau P3K tuh gak ada pensiun atau apa. Ya sebenarnya worth it aja itu P3K, karena kan ASN ada 2, ada CPNS, ada juga P3K. Jadi gak ada salahnya untuk kita berjuang ikut P3K. Jadi apapun apapun yang dianjurkan atau apapun program dari pemerintah, kita ikuti saja, pasti sudah difikirkan baik-baik dan itu jalan yang terbaik untuk kita. Siapa tahu besok yang sudah lolos P3K bisa diprioritaskan untuk ikut tes CPNS, amin ya kan, siapa tahu. Jadi persiapkan dari sekarang, insya Allah semuanya bisa lolos P3K 2021. Oke, sekian dulu yang bisa aku sampaikan. Mohon maaf ya jika ada salah-salah kata. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan info-info dan tryout serta materi CPNS dan juga P3K 2021. Okay, see you on my next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.